Hai teman kece, ketemu lagi di video kali ini dan bahasannya adalah bagaimana cara kerja SEO. Kita telah tahu ya, SEO itu adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan situs kita melalui keyword-keyword tertentu dan teknik-teknik tertentu. Dan perlu diingat ya, bahwa mesin pencari itu akan membantu user atau customer kita untuk menemukan topik yang dicari dengan menginputkan kata kunci atau keyword. Dan dari kita harus menentukan kata kunci yang tepat untuk artikel atau konten yang hendak dipublikasikan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan banyak customer atau banyak pengunjung ya. Namun tidak cukup kata kunci saja. Jadi kata kunci saja belum efektif jika kalian belum mengetahui bagaimana cara kerja mesin pencari dan juga bagaimana bisa mesin pencari menempatkan website kita di top rank atau di top position antara peringkat 1 sampai peringkat 3. Jadi tidak cukup hanya Google Analytics saja atau Google Tools yang lainnya yang digunakan untuk mencari keyword atau kata kunci. Kalian harus memahami bagaimana cara kerja SEO. Bagaimana sih cara-caranya? Ada beberapa step. Yang pertama adalah crawling. Nah, crawling ini maksudnya gimana? Jadi crawling ini adalah proses yang paling pertama dari step-step SEO. Jadi mesin pencari ini akan melakukan crawling dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi mendetail dari sebuah website. Jadi kalian akan dikenali dari tahap yang pertama ini. Jadi Google akan crawling mencari info-info dari website yang baru dan nanti akan ditentukan untuk ke proses selanjutnya. Proses ini yang melakukan adalah bot yang bekerja secara terus-menerus tanpa henti untuk mengumpulkan detail website seperti halaman, judul, kata kunci, serta gambar hingga internal link yang ada pada website. Jadi kalau kamu punya logo itu juga penting ya. Logo, kemudian kata kunci. Jadi itu berhubungan sama brand awareness kalian di tahap awal ini harus dikencengin nih supaya dikenali oleh Google melalui tahap crawling. Tahap selanjutnya adalah indexing. Nah, dari proses scrolling tadi, data-data itu akan disimpan di sebuah database. Nah, database ini berisi tentang data website kamu dan juga kata kunci tertentu. Jadi hubungannya website kamu dengan beberapa kata kunci. Kemudian halaman website akan ditambahkan ke indeks pencarian. Nah, itu adalah proses indexing. Nantinya ketika kata kunci diketikkan di browser, mesin pencari sudah mulai nih mengambil atau fetch website yang telah diindeks. Jadi kalau kamu sudah masuk di indexing, maka di sini kalian akan gampang terdeteksi saat seseorang memasukkan kata kuncinya. Jadi kalian harus berusaha supaya website kalian itu bisa diindeks karena halaman-halaman yang belum terindeks tidak akan tampil di search engine. Tahap ketiga adalah processing. Nah, processing ini biasanya mesin pencari akan menerima permintaan dari user dengan inputan kata kunci yang diketikkan di mesin pencari. Jadi selain tadi crawling ada mereka mencari sendiri dari jasa bot atau proses yang sudah dilakukan oleh Google sendiri atau mesin pencari sendiri, kali ini di tahap ketiga mereka menerima saran keyword dari user. Jadi di sini user ada inputan kata kunci yang diketikkan di mesin pencari, kemudian diproses oleh mesin pencari. Selanjutnya mesin pencari akan melakukan perbandingan nih kata kunci dengan yang sebelumnya. Jadi kata kunci yang disarankan oleh user akan dibandingkan dengan website-website yang terindeks di database mesin pencari sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah calculating relevancy. Nah, dari sini bisa kita lihat perbedaan-pembedaan atau pembandingan-pembandingan halaman website yang sebelumnya telah terindeks untuk mencari website dengan kata kunci relevan sesuai dengan permintaan user. Nah, dari sini ada pembandingan dengan halaman sebelumnya. Semakin relevan website tersebut akan memiliki kemungkinan besar untuk tampil di halaman utama mesin pencari. Tahap selanjutnya yaitu retrieval. Retrieval ini merupakan langkah mesin pencari dengan memberikan halaman website yang relevan dengan permintaan user. Jadi ketika seorang user mengetikkan kata pencarian, nanti kan ada tawaran dari mesin pencari ya.
website-website saja apa saja yang relevan, bisa berhubungan dengan situs atau gambar atau informasi yang lainnya nanti biasanya disarankan oleh mesin pencari sendiri. Setiap search engine memang memiliki algoritma yang berbeda ya. Jadi untuk menentukan satu halaman yang akan ditampilkan di halaman pertama itu, setiap search engine berbeda. Jadi kalau kalian misalnya mencari di Google itu pasti belum tentu sama dengan yang Bing atau di Yahoo atau mesin pencari lainnya. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap mesin pencari memiliki algoritma yang berbeda. Oleh karena itu, kalian dalam hal ini harus tahu bahwa mereka juga akan memiliki hasil pencarian yang berbeda, meskipun ditampilkan dalam waktu yang sama dengan kata kunci yang sama. Jadi perlu diketahui itu ya. Tahap selanjutnya adalah ranking. Nah, ranking itu penentuan peringkat ya, penentuan peringkat di halaman pertama. Jadi mesin pencari sebenarnya tidak akan sembarangan dalam memposisikan ranking pencarian. Jadi mesin pencari akan melakukan melalui proses yang panjang dan juga bertahap seperti yang tadi ya, untuk menampilkan halaman yang relevan untuk user dengan inputan kata kunci yang relevan. Jadi ini juga mempengaruhi cara kerja search engine tersebut ya. User akan sangat senang atau sangat puas ketika dia mengetikkan kata kunci dan yang ditampilkan adalah halaman-halaman yang relevan dan juga pasti berfungsi dan memberikan manfaat kepada user yang mencari. Ranking ini juga berkaitan dengan SEO, di mana semakin relevan halaman website, maka memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan ranking teratas. Jadi kamu jangan putus asa, terus ikuti tahapan-tahapannya, terus coba cara kerja SEO yang Kak Ima kasih ini. Jadi dengan harapan pelan-pelan tapi pasti website kalian akan dikenali oleh user dan menempati halaman pertama di mesin pencari. Oke, selamat mencoba teman kece. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.